Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Tak terkecuali nikmat yang harus paling kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali memasuki bulan Ramadan. Meskipun kita akui bersama, kita rasakan bersama, Ramadan pada tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya yang pernah kita lewati. Namun tidak ada alasan bagi kita selaku seorang mukmin untuk mengutuk keadaan, apalagi untuk berpasrah menerima keadaan. Tetapi sikap bijak yang harus dilakukan oleh seorang mukmin adalah senantiasa bersyukur, senantiasa mengingat Allah, dan senantiasa melakukan yang terbaik dalam kondisi apapun. Iwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini dalam program Inspirasi Ramadan PW Pemudi Persis Jawa Barat, insya Allah saya akan menyampaikan satu tema yang mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, yaitu inilah Ramadan terbaik. Tema ini sengaja dibuat untuk memberikan satu narasi positif di mana kita semua harus selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik terkhusus bagi bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Jadi jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Saya teringat satu ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan bahwasannya tidak ada sesuatu yang paling aku sesali daripada penyesalanku di saat matahari tenggelam, di mana jatah umurku berkurang sementara amalku tidak bertambah. Ibnu Mas'ud memberikan isyarat yang sangat luar biasa, di mana beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa jatah umur kita setiap hari terus berkurang. Namun apakah amal kita setiap hari terus bertambah? Atau malah tidak ada apa-apanya? Maka kata Ibnu Mas'ud, ini adalah penyesalan yang teramat dalam. Dan itu betul kalau kita maknai bersama. Terkhusus dalam konteks Ramadan. Coba kita tanya, sudah berapa kali Ramadan kita lewati? Dan apakah setiap Ramadan datang, lalu kita biarkan Ramadan itu berlalu begitu saja? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan bahwasannya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan kita mengenal Ramadan itu bukan hanya syahrus siyam, bukan hanya bulannya untuk menunaikan ibadah saum, tetapi Ramadan juga adalah syahrul Quran. Tapi Ramadan juga adalah syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Ramadan juga adalah syahrul ibadah. Ramadan juga adalah syahrul tarbiyah. Ramadan juga adalah syahrul jihad. Ramadan juga adalah syahrul maghfirah. Dan terakhir, Ramadan juga adalah syahrul ukhuwah. Banyak di antara kita yang memahami Ramadan hanya sekedar bulan di mana diwajibkannya ibadah saum. Tetapi mari kita maknai Ramadan itu jauh dari sekedar hanya menunaikan ibadah saum. Tapi Ramadan disebutkan di dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Itu artinya Ramadan harus menjadi momentum semakin dekatnya kita dengan Al-Quran. Ramadan harus menjadi momentum
semakin fahamnya kita dengan kalamullah. Kalau di luar Ramadan, tilawah kita minimal dalam sebulan itu hanya bisa 3 juz. Tetapi di bulan Ramadan, mari kita sama-sama tingkatkan. Tingkatkan dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kemudian Ramadan juga Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Karena banyak sekali keberkahan, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Bukan hanya kebaikan yang sifatnya bagi diri kita saja, tetapi kebaikan yang sifatnya menyeluruh, kebaikan yang sifatnya itu saling berkaitan satu sama lain. Kemudian Ramadan juga adalah syahrul ibadah. Maka di bulan ini Allah akan melipat gandakan setiap ibadah yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita kerjakan, dan setiap ibadah yang senantiasa kita dawamkan. Baik itu ibadah yang sifatnya wajib ataupun ibadah yang sifatnya sunnah. Kemudian Ramadan juga adalah syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan 1 bulan penuh, di mana sesungguhnya seorang mukmin justru sedang mendapatkan tempaan. Lewat Ramadan kita harus banyak belajar. Lewat Ramadan kita harus semakin banyak mentarbiyah diri kita. Sebagaimana pengertian dari saum itu sendiri yang menurut bahasa adalah imsak, menahan diri. Ramadan harus kita jadikan momentum tarbiyah, pendidikan bagi diri kita minimal. 1 bulan itu kita diajarkan untuk bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ya. Baik dari segala sesuatu yang Allah haramkan, baik dari segala sesuatu yang Allah halalkan. Saum itu kan ibadah yang sudah ditentukan. Dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Pada siang hari, mengapa seorang mukmin dia tidak berani untuk memakan nasi? Contoh, padahal nasi itu hukumnya halal. Kemudian milik dia ada di rumahnya. Tapi mengapa seorang mukmin tidak berani untuk memakan itu? Jawabannya satu, karena belum Allah bolehkan. Jangankan menahan diri dari yang haram, menahan diri dari yang halal pun Ramadan mengajarkan kepada kita. Kalaulah belum saatnya, kalaulah belum waktunya, maka tidak boleh. Padahal lagi-lagi kembali tadi, nasi itu halal, milik kita. Kalaulah kita misalkan memakannya, juga tidak akan ada yang tahu. Misalkan posisi kita di rumah sedang sendiri, gitu ya. Tapi mengapa? Karena belum Allah bolehkan. Ya, Masya Allah. Ramadan syahrul tarbiyah. Kemudian Ramadan juga syahrul jihad, bulan melatih kita untuk bisa bersungguh-sungguh. Kita tidak mau menjadi orang yang melewatkan setiap harinya itu hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi bagaimana Ramadan mengajarkan kita memiliki kesungguhan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kalaulah hari ini amalan wajib sudah kita checklist semua, artinya sudah kita laksanakan, tentu kan di hari berikutnya tentu kita ingin menambah amalan-amalan sunnah yang lainnya. Setelah hari berikutnya amalan sunnah berhasil kita laksanakan, kemudian tantangan hari berikutnya adalah bagaimana kita bisa istiqomah. Di sanalah kesungguhan seorang mukmin itu justru sedang diuji. Ini luar biasa. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh. Nah, kemudian yang selanjutnya Ramadan juga adalah syahrul maghfirah. Ramadan adalah bulannya ampunan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya alangkah meruginya seorang
yang Allah berikan kesempatan kepadanya untuk masuk ke bulan Ramadan, tetapi setelah keluar dari Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan tiada lain adalah untuk mencapai keridhaan Allah. Jika Allah sudah ridho kepada kita, jangankan ampunan, lebih dari itu saja Allah akan berikan kepada kita semua. Kemudian yang terakhir, Ramadan juga mengajarkan kepada kita syahrul ukhuwah, ya, di mana kesolihan secara pribadi saja tidak cukup, tapi Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang memiliki kesolihan sosial. Kesolihan sosial itu bisa Ramadan bentuk dengan cara satu. Ketika kita merasakan betapa rasanya lapar itu tidak enak, rasanya haus itu tidak enak, seketika kita ingat orang-orang di luar sana yang setiap harinya menahan lapar, menahan haus, bahkan untuk menemukan sesuap nasi pun mereka tidak mampu, mereka tidak bisa. Justru di sanalah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bisa memiliki sikap empati, peduli, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Maka bukan hanya sebatas empati saja, Ramadan mengajarkan kita untuk bisa memaksimalkan kesolihan sosial kita dengan cara berbagi. Maka Rasulullah SAW dikisahkan Ramadan itu menjadi momentum kedermawanan beliau itu meningkat, sedekah beliau tingkatkan, gitu ya. Karena tadi selain rasa empati, juga Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita memaksimalkan kesolihan sosial kita dengan cara tadi, ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat. Nah, maka terakhir, para ulama salaf pernah menyebutkan, kun robaniyan walatakun romadoniyan. Jadilah kamu hamba-hamba yang robani, dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan. Ini sangat menarik sekali, bahwasanya memang benar akan ada manusia yang dia itu ketika datangnya bulan Ramadan semakin tersadarkan bahwasannya Ramadan adalah titik balik dia harus baik. Itu memang sangat bagus sekali. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketika selesai dari Ramadan, kemudian dia kembali lagi pada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Jadi kebiasaan baik di bulan Ramadan itu tidak mampu dia pertahankan. Nah, maka disinilah janganlah kita menjadi hamba-hamba Ramadan. Jadi baiknya itu hanya di bulan Ramadan saja, tapi jadilah robaniyan, hamba Allah yang sejati. Robaniyan itu kalau kita lihat berasal dari kata rob, gitu ya. Berasal dari kata rob. Rob itu kan artinya pencipta, pengatur, pelindung. Maka ketika dibubuhi kata robbani, itu bisa kita artikan sederhananya adalah orang yang memiliki sifat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak jarang kita mengistilahkan robbani adalah hamba Allah yang sejati, bukan hamba-hamba yang lain. Di luar maupun di dalam Ramadan dia tetap melakukan yang terbaik. Maka dari itu, ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Apakah di tahun depan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dengan Ramadan? Wallahu a'lam. Maka tidak ada alasan untuk kita untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Maka ketika kita menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik, maka setiap amalan yang kita lakukan setiap harinya, kita tidak akan memberikan yang baik-baik saja, tapi kita akan memberikan yang terbaik. Bukankah itu yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Jadi Allah ingin melihat siapa di antara kita yang bisa menunjukkan amalan terbaik. Apa yang dimaksud dengan amalan terbaik? Amalan terbaik adalah amalan yang kita usahakan lebih dari kemampuan kita. Jadi kalau kita bisa sholat rawatib hanya ba'da subuh saja, orang yang memiliki keinginan menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, maka dia mampu sebetulnya untuk melaksanakan sholat rawatib di setiap 5 waktu sholat itu. Jadi mengusahakan, ada kata usaha lebih dari sekedar yang dia mampu. Nah ini yang kemudian harus kita garis bawahi bersama bahwasannya, yuk sama-sama kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kita, sehingga setiap amalan yang kita lakukan kita berusaha untuk sebaik mungkin mempersembahkan amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan setiap harinya. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ihwatu iman rahimakumullah, kita semua menjadi hamba Allah yang sejati, yang baiknya bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi senantiasa Allah berikan keistiqomahan untuk senantiasa melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.